Pemilihan umum 2024 merupakan momentum penting dalam sistem demokrasi sebuah negara. Ini adalah pesta demokrasi besar yang akan menjadi bukti kematangan demokrasi Indonesia dan sekaligus menjadi titik penentuan masa depan bangsa. Persiapan untuk pemilu ini memerlukan upaya bersama dari berbagai pihak, yaitu pemerintah serta TNI Polri. Polda Kalbar mengerahkan sebanyak 1.885 personel untuk mengamankan seluruh tahapan pemilu 2024 yang tergabung dalam operasi kepolisian Mantap Brata 2024. Halo Sobat Polri, kembali bersama saya Kompolusi dalam acara Podcast Bit Humas Polda Kalimantan Barat. Kali ini kita menghadirkan bintang tamu kita yaitu dengan Bapak Ajun Komisaris Besar Polisi David M. Siahaan SE-MH. Beliau menjabat pada Direktorat Binmas Polda Kalimantan Barat yaitu sebagai Kabak Bin Opsnal. Teman kita kali ini yaitu bersama menjaga pemilu aman dan damai. Penasaran seperti apa perbincangan kami? Mari Sobat Polri kita ikuti. Pak David, ini kan rakyat Indonesia sebentar lagi akan melaksanakan pesta demokrasi dalam rangka pemilihan eksekutif dan legislatif ya. Nah, di kepolisian masyarakat juga sudah mengenal bahwa dilaksanakan operasi Mantap Brata. Nah, pasti kan penasaran nih Sobat Polri kita, kapan sih dilaksanakannya operasi itu dan berapa lama pelaksanaannya? Oke, terima kasih Bu Lucy. Ya. Jadi untuk operasi Mantap Brata Kapuas ini dilaksanakan dimulai dari tanggal 19 Oktober 2023 ya. Dan diakhiri nanti tanggal 20 Oktober 2024. Itu sesuai dengan tahapan-tahapan pemilu yang akan kita laksanakan. Iya, berarti kalau dari Oktober 2023 kemudian sampai dengan Oktober 2024 itu ada berapa lama? 22 hari, terbagi dari 74 hari di tahun 2023 dan 148 hari di 2024. Oh, jadi 222 hari Pak ya? Iya. Nah, betul. kalau operasi ini kan tidak mungkin semata-mata digelundungin begitu saja Pak ya. Terbit surat perintah, kemudian plotting anggota. Pasti kan ada sesuatu yang direncanakan terlebih dahulu. Misalnya seperti apa sih tujuannya, sasaran yang akan menjadi objek operasi, kemudian target yang ingin dicapai Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Yang pasti tujuannya terciptanya keamanan, ketertiban, dan kedamaian ya selama masa pemilu ini. Kita sebagai petugas kepolisian menginginkan agar pemilu ini berjalan dengan baik. Itu tujuan utamanya. Kedua itu untuk sasaran itu segala bentuk potensi gangguan, ambang gangguan, dan gangguan nyata. Potensi gangguan itu ya seperti ini. Saya kasih contoh begini. Bila ada kerumunan massa atau unjuk kampanye gitu ya, itu pasti muncul banyak manusia. Itu bisa terjadi potensi kerawanan gitu. Itu ada ambang gangguan bila mana misalnya terjadi dalam kampanye itu ada dua kubu yang melintas gitu, atau ada orang-orang yang tidak suka akan itu udah ambang gangguan. Namun demikian, bila terjadi kerusuhan atau ada orang yang dalam kampanye tersebut memanfaatkan situasi hingga mengganggu satu kegiatan kampanye salah satu calon atau calon presiden atau calon wakil presiden, itu dapat dikategorikan dengan gangguan nyata. Itu kita bisa menindak secara, mungkin kita koordinasikan Bawaslu sebagai menilai itu tindak pelanggaran atau pidana. Oh gitu Pak ya, jadi ada spesifikasinya Pak ya? Nah, targetnya itu termasuk orang, barang, dan kegiatan atau lokasi kegiatan di mana berkumpulnya atau terjadinya kegiatan pemilu tersebut. Jadi bukan hanya kampanye, tapi tempat seperti nantinya seperti TPS, seperti tempat KPU, itu tetap kita tujuan utama untuk melakukan pengamanan. Pengamanan Pak ya, intinya kepolisian itu pengamanan Pak ya? Betul. Nah, berkaitan dengan itu Pak, karena mengingat ini kan pesta demokrasi seluruh Indonesia yang melaksanakan seluruh masyarakat yang tentunya sudah memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana ketentuan undang-undang Pak ya, dan bahkan warga negara kita yang berada di luar negeri. Nah, kira-kira untuk internalnya kepolisian sendiri itu yang dilibatkan siapa saja Pak? Ya, selain dari Mabes juga kita untuk personil ya, personil ini kita melibatkan
kurang lebih 2.198 orang yang terdiri dari Polda untuk membackup Polresta Pontianak, Kubu Raya dan jajaran. Di samping itu juga ada Kompi Kerangka, termasuk Kompi Kerangka Polwan. Oh, Polwan digerakkan juga, Pak ya? Iya. Luar biasa ini, Pak ya. Berarti betul-betul kekuatan yang maksimal, Pak ya? Iya. Nah, ini baru khusus berbicara Polda, Pak ya. Belum jajarannya kekuatannya lagi ya. Sebesar 2.198 ditambah dengan Polwan, Pak ya? Iya. Nah, berkaitan dengan ini, tentulah kegiatan operasi Mantap Berata ini pasti berbeda dengan kegiatan kepolisian lainnya, Pak ya. Nah, ini kira-kira yang dikedepankan itu tindakan apa sih, Pak, dalam operasi ini? Yang dikedepankan itu tentunya tindakan bersifat preemptif ya. Preventif dan penegakan hukum. Penegakan hukum. Nah, dalam hal ini dari awal juga harus sudah kita laksanakan untuk menekan suatu tindak jangan sampai timbul tindak pelanggaran atau tindak pidana ya, termasuk deteksi dini yang dilakukan oleh Intel, itu preventif juga dari Bimas ya. Nah, nanti kalau penegakan hukum itu nanti kita serahkan kepada reserse. Oh, begitu Pak ya. Jadi komplit Pak ya. Mungkin ditambah bantuan-bantuan lainnya Pak ya, selain ketiga unsur tadi Pak ya. Nah, kalau kita berbicara berkaitan dengan pengamanan tadi, tentulah kalau momen yang besar seperti ini tidak mungkin hanya dibebankan kepada kepolisian Pak ya. Pasti kan harus ada keseimbangan yang mungkin sudah didasari dengan konsep yang menjadi acuan untuk diselenggarakannya pelaksanaan pemilu ini sehingga berjalan dengan aman dan lancar. Nah, konsep keterpaduan apa sih Pak yang saat ini digencar-gencarkan oleh kepolisian Pak? Ya pasti, itu kita polisi juga merangkul juga stakeholder yang lain. Stakeholder lain. Seperti TNI juga kita mengajak karena dalam pesta demokrasi ini keterlibatan TNI juga dibutuhkan. Termasuk dari Pemda juga ya, dengan adanya pemilu ini kita mengajak itu mereka semua. Keterpaduan manajemen kepolisian juga diperlukan, termasuk tentang teknologi yang mendukung operasi Mantap Berata ini. Oh, iya. Memang saya setuju dengan Bapak kalau ternyata keterpaduan ini kita juga harus memperhatikan teknologi informasi ya Pak ya. Karena di sinilah sumber informasi kalau nanti ada yang membelokkan atau tidak benar, akhirnya mungkin Sobat Polri bisa menyikapinya atau mungkin menyimpulkan itu keliru juga ya Pak ya dan tidak benar. Baik, kemudian begini Pak, dengan kurun waktu seperti yang Bapak sampaikan tadi dan sudah berjalan dan nanti akan memakan waktu sampai 222 hari sampai selesai, itu kan pasti ada sesuatu yang diharapkan oleh pihak kepolisian kepada masyarakat. Itu seperti apa, Pak? Yang pasti yang pertama adalah masyarakat itu diharapkan itu tidak golput ya. Tidak golput. Jadi diharapkan masyarakat itu menggunakan hak suaranya untuk memilih salah satu calon presiden atau wakil presiden ataupun pilihan di partai. Jadi diharapkan semua mengambil suara. Kenapa? Ini pesta demokrasi yang 5 tahun sekali ya. Benar. Diharapkan masyarakat itu tidak golput. Yang kedua, tidak mudah terprovokasi dengan isu-isu yang berkembang. Karena di sini sekarang banyak ya, di media sosial berkembang itu seperti menjelek-jelekan salah satu paslon. Benar. Jadi membuat itu terpancing emosi. Sebaiknya ya, kalaupun kita melihat dulu kebenaran apa ini berita ini benar atau tidak, hoax atau ini bohongan. Ketiga, tidak melakukan suatu tindakan yang dapat melanggar hukum. Dalam hal ini mungkin dia tidak perlu menyebarkan berita-berita bohong atau menjelek-jelekan salah satu paslon itu yang dapat memancing kemarahan atau kebesaran pada masyarakat. Ya kita harapkan pemilu ini berjalan dengan baik, damai, tertib, hingga tidak ada masyarakat yang dirugikan. Demikian itu. Saya setuju dengan Bapak bahwa kalau satu suara itu sangat menentukan keberhasilan juga Pak ya, dan tidak mudah terprovokasi, serta tadi yang paling penting juga tidak melakukan perbuatan hukum yang dapat merugikan diri sendiri, keluarga dan orang lain Pak ya. Itu merugikan diri sendiri lebih bahaya Pak ya. Baik, mungkin ada himbauan Kamtipmas yang mau disampaikan Pak selain ketiga item tadi? Ya, saya mengharapkan masyarakat menjelang pemilu ini tanggal 14 Februari tahun 2024, siapapun pemenang, siapapun yang terpilih, ya kita harus berbesar hati, ya kita satu bangsa, satu negara, satu kesatuan dalam Republik Indonesia ini
jangan sampai terpecah. Jangan sampai terpecah. Jangan Berarti sampai satu untuk Indonesia, Pak ya? Indonesia, karena ini hanya seperti pesta demokrasi saja. Iya. Jadi jangan karena tidak suka sama salah satu kandidat, Iya. ini hingga kita menjadi terpecah belah. Benar. Ini benar. hanya pesta demokrasi yang Pesta harus kita demokrasi. jaga. Itu memang sesuai dengan undang-undang Iya. yang ada, bahwa kita melaksanakan 5 tahun sekali pesta demokrasi untuk memilih pimpinan kita Iya. untuk 5 tahun ke depan. Demikian. Iya. Karena siapapun terpilih itulah yang terbaik ya Pak. Iya. Baik, Pak David, sebetulnya kita ingin berbincang lebih lama ya, tetapi karena keterbatasan waktu, sehingga wawancara kita hari ini kita akhiri dan kembali kita menyapa Sobat Polri. Sobat Polri, demikianlah perbincangan kami bersama Pak David. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bermanfaat bagi kita semua untuk bersama-sama mewujudkan pemilu yang aman dan damai sebagai bentuk cinta kita terhadap tanah air, bangsa dan negara kita, serta wibawa Indonesia di mata internasional. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada Sobat Polri karena sudah mengikuti wawancara ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, tidak lupa kami ucapkan salam sehat selalu dan salam presisi.